Halo semua, balik lagi bersama saya Indra Fatan. Dan kali ini kita akan review Suzuki Katana tipe GX tahun 1995. Mau tahu seperti apa mobilnya? Langsung saja kita nonton videonya. Nah, buat yang belum tahu apa itu Suzuki Katana dan bedanya dengan Jimny. Nah, Katana ini sebenarnya merupakan varian 4x2 yang dari Suzuki Jimny yang dijual di Indonesia. Nah, varian 4x2 ini sebenarnya sudah ada dari tahun 1984, tapi saat itu masih namanya itu Jimny 4x2. Tapi 2 tahun kemudian, yaitu tahun 1986, itu sekarang diganti nama jadi Suzuki Katana, seperti itu. Nah, kenapa ada varian 4x2? Karena pada saat itu, di tahun 80-an, itu pemerintah mulai menerapkan pajak untuk mobil 4x4 itu lebih tinggi dibanding 4x2. Sehingga, mau nggak mau itu membuat harga Jimny itu saat itu menjadi lebih mahal daripada sebelumnya. Oleh karena itu, Suzuki Indonesia saat itu membuat satu varian yang lebih murah, tapi penggeraknya juga 4x2 seperti itu. Nah, pada tahun 90-an, mobil ini mengalami facelift. Paling nggak tampaknya jadi seperti ini, dengan punya pilihan 2 tipe, yaitu DX dan GX. Nah, salah satu perbedaan antara tipe DX dan GX adalah untuk tipe DX itu kursi belakangnya itu sudah menggunakan model face to face atau hadap-hadapan, ya macam kayak angkot begitu. Sedangkan untuk tipe GX itu jok belakangnya sudah model hadap ke depan kayak mobil kebanyakan seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang eksterior dari Suzuki Katana. Dan bisa kelihatan bahwa desain eksterior dari tampang dari Suzuki Katana ini ya terlihat sangat mengotak gitu, dan memang desainnya memang masih kelihatan sangat-sangat mengotak karena ini memang desainnya tahun 80 atau 90-an. Jadi memang khas desain seperti itu, dan tapi memang secara keseluruhan desainnya terlihat sangat ringkas, sangat compact untuk sebuah Jeep dibandingkan Jeep-Jeep yang kebanyakan ada saat itu. Nah, bisa dilihat dari tampangnya, dia menggunakan grill kotak seperti ini. Sebenarnya bukan grill yang tipe GX ya, ini yang punya ini katanya ini grill dari tipe DX, jadi udah diganti. Terus juga ini lampunya model bulat ya. Dan saya lihat bahwa bempernya ini keras karena bemper masih bemper plat, bemper besi, nggak kayak sekarang yang pakai bemper plastik kayak mobil biasanya begitu. Dengan di bawah sini ada lampu senja, dan di sebelah sini ada lampu sen gitu. Nah, sekarang kita coba ke bagian samping dari Suzuki Katana. Bisa kelihatan bahwa seperti yang saya katakan di bagian depan tadi, ini tampangnya masih desainnya masih sangat mengotak, tapi Suzuki Katana ini udah dikasih atap yang lebih tinggi. Dia atapnya macam model jentong begitu karena memang gunanya untuk meningkatkan kenyamanan penumpang di mobil ini. Jadi sehingga headroomnya jadi lebih lega seperti itu. Lalu di bagian sini, bagian bodi ini ya masih mempertahankan originalitasnya seperti itu. Ya, di sini ada stripping khas Suzuki Katana, lalu ada talang air yang masih menonjol banget. Terus di samping sini juga ada tutup bensin yang masih menonjol banget. Lalu di sebelah sana itu ada engsel pintu yang masih kelihatan sangat menonjol, sehingga apa yang menegaskan kesan ini bahwa sebuah Jeep yang sangat sederhana begitu. Lalu di sini ada emblem Katana, lalu di sini ada air fan yang khas Suzuki Jimny karena Katana ini bagian dari Suzuki keluarga Jimny. Dan di sebelah sana ada lampu sen seperti itu. Nah, di bagian sini, bagian ban dan pelek, ini peleknya udah pakai 15 inci ya. 15 inci model alloy begitu, dengan bannya diganti ya, BTW. Bannya itu udah ukuran 30,950 R15 gitu. Dan ini bannya modelnya MT, sehingga dia lebih siap untuk off-road kayak gitu. Nah, sekarang kita menuju ke bagian belakangnya. Bagian belakang ini masih mencerminkan Jeep yang gagah dan maskulin pada zamannya, dengan ban serep yang ada di pintu belakang ini begitu. Tapi ban serepnya kok mana ya? Kok nggak ada gitu ya? Tapi memang kata pemilik yang punya mobil ini memang ban serepnya udah dicopot ya gitu, karena katanya dia sayang engselnya yang udah kualitas kurang begitu bagus begitu. Sehingga kalau misalkan dia taruh ban serep terus taruh ban serepnya, itu takutnya akan pengaruhi kerja engsel pintunya kayak gitu. Nah, BTW, ini pintunya masih model menyamping ya, kayak gini. Dia masih ya seperti jam umumnya Jeep ya, seperti itu. Dan di sebelah sana ada engsel yang sangat terekspos. Dan di bawah sini ya juga bempernya masih bemper plat. Dan di bawahnya ini ada lampu-lampu belakang kayak
modelnya minibus carry seperti itu. Sekarang kita coba lihat bagasi dari Suzuki Katana. Nah, sekarang kita buka bagasi dari Suzuki Katana. Ya, modelnya masih menyamping ya pintunya begitu. Dan bentar. Dan bisa kelihatan bahwa bagasi dari Suzuki Katana ini ya nggak terlalu banyak, nggak terlalu luas, karena memang ini memang apa ya, modelnya Jeep seperti ini ya. Bagasinya nggak begitu luas, dia lebih mementingkan ketangguhan dari mobil ini. Kalau mau penasaran kayak apa sih bagasinya, kalau apa tuh ruang bagasi kalau dilipat, joknya begitu. Sekarang kita coba. Seperti ini bukanya. Lalu, nah gini. Nah, gini cara buka, cara lipat jok dari Suzuki Katana ini. Dan kelihatannya dari ruang bagasi ini bisa muat paling tidak mungkin ada 2-4 tas begitu ya. Dan ya bisa dikatakan kalau udah dilipat joknya ini, ruang bagasinya udah cukupan begitu. Tapi memang menyebabkan mobil ini hanya bisa muat 2 orang saja. Jadi nggak bisa muat penumpang di belakangnya seperti itu. Kan kita coba masuk ke interiornya. Kita ada di bagian dashboard dari Suzuki Katana tahun 95. Dan bisa kelihatan dari sini bahwa dashboard ini sangat sederhana ya. Tidak ada sama sekali mencerminkan unsur kemewahan di mobil ini. Ya, dashboardnya ya terlihat sangat mengotak begitu. Ya normal pada zamannya di tahun 80-90-an begitu. Dengan di bagian tengah sini ada jam analog ya, seperti jam untuk Suzuki Katana ini. Samping sini ada lacinya, laci buat penyimpanan koin, uang sebagainya. Terus di sini ada di bawah kisi AC ada AC buat pengatur AC-nya dari Nippon Denso. Lalu di bawah asbak ini ada head unit single din yang memang udah diganti gitu ya. Lalu di samping sana ini ada handle khas mobil Jimny. Lalu di sini bawahnya ada laci, dan ini BTW ada yang khas nih, ada yang menarik. Nah, ini ada jok asli dari Suzuki Katana yang unit 95 ini, dan ada apa nih, semacam label pemeriksaan. Kelihatan tanggalnya ini tanggal 10 Juli tahun 95 seperti itu. Nah di bawah laci yang lagi ada semacam laci dadakan sih, bisa taruh penyimpanan apa segala macam ini di bawah sini. Nah, selain itu dia juga punya sound phaser ini di atas ini bisa digunakan, di balik sound phaser ini bisa digunakan untuk bisa menyimpan apa aja, misalkan taruh karcis, taruh rokok atau semacamnya. Dan di bagian sini ada semacam stopper pintu yang masih dari karet begitu, masih terekspos dengan jelas seperti itu. Nah, untuk karpetnya udah diganti ya. Karpetnya ini udah diganti dari merek Taniguchi gitu. Dan joknya ini BTW ini joknya campuran ya. Ada arti kata ini sandaran sapi bawaan ini diambil dari Katana, tapi Katana yang tahun muda, dan headrestnya udah diganti dari kepunyaannya Jimny Turbo. Jadi bukan dari Katanya begitu. Dan di seatbelt ini katanya punya ini udah diganti begitu. Nih seatbeltnya jadinya lebih modern ya. Dan yang menarik dari Katana ini kalau kita lampunya dibuka, ini lampunya nyala gitu. Jadi masih bisa berfungsi dengan baik seperti itu. Tuh kan? Udah mati lagi begitu. Nah, sekarang kita coba bagian baris kedua dari Suzuki Katana. Nah, sekarang kita akan menuju ke jok baris kedua dari Suzuki Katana. Dan bisa lihat bahwa satu-satunya akses untuk masuk ke jok baris kedua ini adalah hanya dengan menggeser jok depan di sebelah kiri. Seperti caranya. Nah, dia secara otomatis akan menggeser joknya seperti itu. Sekarang kita masuk ke joknya. Agak tinggi sih. Dan bisa kelihatan bahwa di sini ya sederhana sekali gitu. Joknya ya memang ini jok Katana tahun muda, cukup empuk lah gitu. Meskipun di sini nggak ada headrest ya, sama sekali nggak ada headrest, dan di sini juga nggak ada seatbelt, boro-boro pada zaman itu. Nah, tapi kesederhanaan itu juga ditampakkan juga di bagian samping joknya. Di sini, bagian sini kelihatan sekali plat bodinya itu terekspos dengan jelas begitu. Dan di samping sini ada speaker bawaan dari head unitnya yang udah diganti. Dan apalagi ya, ini kacanya juga bisa dibuka nih. Ya khas mobil 80-90-an lah begitu. Tapi memang di sini ya, duduk di sini ya cukup lega lah di sini ya.
nggak begitu lega, tapi memang juga nggak begitu sempit. Tapi memang kakinya agak naik begitu, sehingga apa ya? Ya memang beginilah mau duduk di naik jeep begitu. Tapi memang headrestnya kelihatan lega. Ini udah ada sejengkal gitu, karena memang mobil ini dia menggunakan atapnya lebih tinggi dibanding biasanya. Sekarang kita menuju ke bagian mesinnya. Oh ya, sebelum aku ngomongin soal mesin dari mobil ini, untuk cara buka dari kap mesin itu tergolong cukup unik, karena biasanya kalau mobil itu buka kap mesin itu biasanya di bawah setir atau di dekat bagian jok driver begitu. Tapi untuk Suzuki Katana ini dia bukannya dari dalam laci mobil kayak gitu. Jadi untuk bukanya kita harus ke laci buka lacinya dulu, baru ada semacam tuas pengaitnya, langsung buka deh. Tadi tinggal kita buka stis, jadi seperti ini, lebar kayak buaya kayak gitu. Nah, untuk mesin dari Suzuki Katana ini dia menggunakan mesin 1000 cc, kodenya F10A, tenaganya 45 HP dan torsinya 54 Nm dengan transmisi manual 5 speed. Ya, masih sangat konvensional dan masih sangat kecil kapasitasnya. Tapi mesin mobil ini digunakan di beberapa mobil Suzuki lainnya. Salah satunya adalah Suzuki Carry yang banyak sekali dipakai di jalanan, sehingga dia punya spare partnya saudara juga cukup banyak begitu, banyak ditemukan di pasar-pasar. Tapi kelihatannya ini sama si pemiliknya udah diganti beberapa komponen ya. Contohnya kayak misalkan selang radiator, kemudian ada viscofan di dalamnya, lalu ada alternator, lalu di sini udah diganti kabel businya, dan juga coil dan booster remnya. Serta yang unik, untuk taruh dongkrak itu bukan di dalam mobilnya, tapi justru ditaruh di dalam ruang mesinnya tuh, di sebelah kiri seperti itu. Sekarang kita menuju ke kesimpulan dari mobil ini. Nah, jadi kesimpulan dari Suzuki Katana ini, mobil ini bisa jadi pilihan bagi kalian yang kepengen tampilan Jeep yang sesungguhnya, tapi masih bisa nyaman dipakai buat di perkotaan. Karena mobil ini penggerakannya 4x2, sehingga dia lebih irit dibandingkan dengan 4x4 tentunya. Nah, tapi bagi kalian yang udah kadung cinta dengan Suzuki Jimny dan Katana karena masih satu keluarga begitu, kadang beberapa pemilik Suzuki Katana ini memodifikasi tampilannya, eksteriornya, ditambah bumper atau aksesoris semacamnya itu, sampai ganti penggeraknya dari 4x2 jadi 4x4 seperti itu. Nah, untuk perawatannya sendiri, seperti yang saya sudah katakan tadi, ini spare part dari mobil ini cukup banyak, karena mesinnya sendiri ini masih bersaudara dengan Suzuki Carry. Tapi yang perlu diperhatikan adalah misalnya radiator yang mesti dicek 1 minggu sekali, serta bagi mobil yang Suzuki Katana atau katanya masih menggunakan platina, itu juga perlu dicek secara rutin seperti itu. Nah, terima kasih kepada kalian yang sudah nonton video ini. Sebelumnya saya ngucapin terima kasih buat jajanan Jimny yang menyediakan mobilnya dan menyempatkan waktunya seperti itu. Kalau misalnya ada komentar tentang mobil ini, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih sudah nonton, sampai bertemu lagi di video lain selanjutnya. Bye-bye!